Gua minta dengan sangat hormat kalian coba cek bioskop terdekat kalian sekarang juga. Dan coba cek deh, ada nggak yang lagi nayangin film yang satu ini yang bakal gue bahas. Karena kalau misalnya ada, langsung gak usah banyak bacot, gak usah banyak basa-basi, langsung di check out, langsung beli tiket bioskopnya, langsung ditonton. Kenapa? Karena film-film kayak beginian biasa nggak bakal bertahan lama di bioskop. Sumpah demi apapun ya, paling bentar lagi juga kegeser sama film-film box office. Ya sekarang pun film ini juga nggak ditayangin di banyak bioskop, cuman dikit banget yang nayangin. Di Jakarta kalau nggak salah XX1 tuh cuma satu bioskop doang tuh yang nayangin. Jadi please, daripada kalian nyesel seumur hidup nggak nonton film ini di bioskop, karena menurut gue ini adalah salah satu film yang sangat layak untuk ditonton di bioskop secara visual, secara musik. Nggak ada alasan nggak nonton film ini, mau kalian nggak suka anime pun. Gue kan nggak suka anime, gue bukan wibu, tapi gue jatuh cinta sama film ini. Apa? Kalian bilang nggak punya waktu? Filmnya cuma 57 menit bos. Ya, 1 jam aja kagak nyampe. Nggak usah banyak alasan lagi, langsung ditonton aja. Dan film ini membuktikan kalau misalnya film yang punya emotional damage itu nggak harus film yang berdurasi 3 jam kayak Oppenheimer, film yang kompleks, ceritanya rumit. Ya, film 1 jam yang menceritakan 2 bocah SD aja udah punya emotional damage segede ini. Welcome back to Ngelantur Indonesia Ku Nonton Skip Blonde. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Vidialo. Kita masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Dan buat kalian yang belum join grup Telegram Ngelantur Corps, linknya udah gue taruh di bawah, tinggal diklik. Langsung aja gabung sama 3 ribuan Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar anime, ya seputar film, TV series, atau apapun itulah mengenai pop culture. Oke? Langsung aja kita masuk ke film berjudul Look Back. 部屋から出してくれてありがとう。 Ya seperti biasa ya, gue pengen ceritain dulu latar belakang kenapa gue pengen nonton film ini. Karena ya kalian tau lah, gue nggak terlalu mau nonton anime sembarang anime gitu. Gue bukan pecinta anime, gue bukan wibu. Ya kalau ada anime yang keren yang gue suka baru gue tonton. Tapi berhubung film yang satu ini di request dengan banyak banget Ngelantur Corps ya, di Instagram di DM lah, di YouTube di komen lah, di TikTok di komen juga, semuanya pada minta gue bahas. Dan gue coba cek gitu ya posternya. Oh ternyata ini memungkinkan sekali nih untuk gue bahas. Karena dari segi poster ini cukup estetik, ilustrasinya cukup cakep. Karena salah satu permasalahan kenapa gue nggak mau sembarang nonton anime, karena dari segi visual, lu tau lah, gue suka gambar dan gue sangat terinspirasi dari komik-komik Eropa dan Amerika tentunya. Jadi secara visual beda banget nih kiblatnya sama Jepang. Tapi ini entah kenapa Look Back ini gue suka banget dari posternya aja. Dan ketika gue tahu durasinya cuma 57 menit, ya langsung gas aja gue ke bioskop gitu kan. Apa ruginya kan kalau gue tonton? Ternyata emang gue jatuh cinta bos sama film yang satu ini ya. Ya ini film yang diadaptasi dari manga karya Tatsuki Fujimoto. Yang kalian tahu sendiri lah, ini kreatornya Chainsaw Man ya. Jujur sebenarnya gue nggak terlalu impress sama Chainsaw Man, entah kenapa dari segi visualnya, dari actionnya, ceritanya kayak ya menurut gue B banget sih sebenarnya. Tapi entah kenapa gue impress banget justru sama manga one shotnya yang satu ini, Look Back justru gitu. Ya, gue ngerasa potensi sebenarnya dari seorang Tatsuki Fujimoto itu dalam membuat manga slice of life tipe-tipe seperti ini dibandingkan dia buat manga action kayak Chainsaw Man ya. Mengisahkan seorang anak SD yang namanya Fujino, yang dia hobinya itu buat manga, dan saking bagusnya manganya itu diterbitkan di koran sekolah gitu. Dan teman-teman itu sering muji dia, teman-temannya suka sama gambar-gambar buatannya Fujino ini. Tapi semuanya berubah ketika negara api menyerang. Everything changed when the Fire Nation attacked. Bukan, itu beda cerita ya. Beda universe itu. Ya, semua berubah ketika ada seseorang bernama Kiyomoto yang juga suka buat manga. Cuman nih anak kayaknya suka bolos sekolah ya, jarang masuk sekolah. Dia cuma di rumah dan gambar manga terus. Dan ketika manganya itu juga diterbitkan di koran sekolah dan diperbandingkan dengan hasil karyanya si Fujino tadi, ternyata jomplang hasilnya, Pak. Ternyata karyanya Kiyomoto ini gambarnya jauh lebih advance ya, jauh lebih superior, lebih profesional gambarnya. Nah hal ini tentunya membuat Fujino ini kena mental langsung. Dari yang awalnya dipuji-puji, awalnya dia bangga, dia sombong, karya gue ada yang terbaik gitu ya. Terus ada satu anak kayak out of nowhere tiba-tiba
karyanya jauh lebih bagus dari dia. Terus semua orang jadi bilang, lah karyanya si Fujino jadi nggak ada apa-apanya dibandingkan Kyomoto gitu. Dan karena hal itu si Fujino memutuskan untuk berlatih segila-gilanya untuk membuat manga yang jauh lebih baik lagi. Dan dia kayak jadi nggak hidup gitu. Dia di sekolah nilainya jadi jelek, hubungan dengan temannya jadi jelek, hubungan dengan keluarga jadi jelek karena dia gambar. Pas lagi jam istirahat sekolah dia gambar, pas lagi pulang sekolah dia gambar, pas lagi di rumah dia gambar, musim berganti musim dia tetap gambar untuk berlatih mengalahkan Kyomoto. Ya entah kenapa ya, menurut gua anime ini sangat personal banget. Bahkan gua kira ini diambil dari kehidupan nyata seseorang. Dan gue mulai curiga apakah ini adalah kehidupan aslinya si Fujimoto sebagai kreator dari manga Look Back ini. Karena kalau kalian perhatiin, ini kan dua karakter utamanya kan namanya Fujino sama Kyomoto. Nah, coba kalian gabungkan kedua nama tersebut, Fujino, Kyomoto, jadinya Fujimoto. Dengan diperlihatkan perbedaan kedua kepribadian anak ini, kalau Fujino kan diperlihatkan dia ya lebih ekstrovert lah, lebih gampang bergaul sama teman-teman yang lainnya gitu. Sedangkan Kyomoto orang yang nggak pernah masuk sekolah, cuman di rumah, dia nggak berani ketemu orang, dia nggak bisa ngomong sama orang lain, bener-bener introvert mampus. Dan ini ada dua kepribadian yang gua rasa kayaknya ini melambangkan dua kepribadiannya si Fujimoto sebagai kreator dari Look Back ini. Ya ini teori konspirasi gua doang sih. Tapi yang bikin gue bener-bener bisa jatuh cinta sama film ini dari awal gue nonton karena relatability-nya buat gue sih sebenarnya. Karena buat kalian yang udah ngikutin Ngelantur dari dulu, harusnya kalian udah tau lah, gue itu dari kecil udah suka banget gambar. Dari kelas 1 SD gue udah jualan komik ke teman-teman di kelas gue. Gue inget banget, gue fotokopi sendiri tuh gambar tangan gue jual 10.000 satu buku. Itu tolol banget sih gue pas masih bocil ya. Bahkan gue naik sepeda keliling komplek rumah gue ya gitu ya. Gue keliling ke tetangga, kemana gitu ya. Gue jual-jualin tuh buku-buku yang gue fotokopi sendiri, komik-komik yang gue buat. Jadi kehidupan Fujino dan Kyomoto ini menurut gue sangat-sangat relate sama hidup gue sendiri ya. Jadi gue bisa sangat memahami perasaan si Fujino ketika awalnya dia dipuji-puji dia jago gambar, tapi ketika ada orang lain yang gambarnya jauh lebih bagus dari dia, nah itu perasaan kayak dapet banget men. Dan karena gue udah bisa sangat memahami karakternya, udah ada koneksi antar penonton dengan karakter di film tersebut, ya mau dibawa kemanapun ceritanya bakal tetap nyambung-nyambung aja. Makanya ketika nanti di bagian kedua film, itu kan banyak banget adegan-adegan yang dipercepat gitu. Karena ya ini film cuma 1 jam, tapi menceritakan Kyomoto sama Fujino dari masih SD sampai mereka udah dewasa, sampai mereka partneran, sampai mereka jadi mangaka berdua tuh. Nah itu kehidupannya dipercepat di bagian keduanya tuh. Tapi ketika gue nonton tadi filmnya, sama sekali nggak ada yang berasa kecepatan sih buat gue. Semuanya on point aja, pas-pas aja. Kenapa bisa gitu? Karena film ini mengutamakan show don't tell. Lagi-lagi bercerita lewat visual. Gak ada eksposisi cerita yang dilakukan secara berlebihan yang membuat ceritanya jadi ke-dragging gitu. Jadi perlahan-lahan ceritanya nggak usah. Cuman dari slice of life, namanya juga genre slice of life ya. Kehidupan demi kehidupan yang cepet aja gitu ya. Tapi dari visual dengan musik yang pas, kita udah bisa memahami perjalanan dua karakter tersebut. Eksplorasi karakter itu seperti apa, perkembangan karakternya seperti apa. Gua jamin kalian akan dapat dengan mudah langsung memahami pesan moral dari film ini apa, ceritanya mengenai apa, makna yang terkandung tuh seperti apa. Karena visual-visual itu udah menurutku udah menggambarkan banget. Bahkan nanti ketika kalian sampai di midpoint ceritanya di bagian tengah, ketika the real konfliknya baru dimasukin, di mana ada perpecahan di antara mereka berdua gitu ya. Nah dari titik midpoint tersebut justru karakternya makin berkembang lagi gitu. Terutama Fujino ya sebagai karakter utama di film ini, kita bisa paham karakternya yang sombong, yang arogan, yang memanfaatkan si Kyomoto yang jauh lebih jago dari dia tapi nggak bisa komunikasi sama orang lain. Itu dinamikanya enak banget, kalian bisa nonton deh. Dan yang bikin gua nggak berhenti-henti untuk terkejut nonton film ini, ada sentuhan fantasi di film ini. Ini yang bikin gue agak kaget ya. Karena di awal gue pikir ini film yang grounded, namanya juga slice of life. Ya udah, yang membumi aja cerita yang realistis gitu. Ya menceritakan kehidupan yang bisa bikin kita relate sama karakter-karakter di filmnya. Ternyata di akhir film ada sedikit sentuhan nuansa mistis yang subtle banget, yang gak belak-belakan. Mungkin kalau misalnya belak-belakan bakal bikin gue annoying gitu ya. Ya gue nonton filmnya realita mengenai kehidupan, gue relate banget sama karakternya. Lah kenapa jadi mistis gini? Pasti itu bakal mengganggu cerita. Cuman untungnya mistisnya di sini tuh ya sangat-sangat soft dan bisa dibilang science fiction juga. Itu balik lagi tergantung interpretasi kalian. Dan kenapa gue bilang ini subtle, karena dengan adanya nuansa fantasi di akhir film ini membuat
kita bisa lebih berimajinasi lagi sebagai penonton. Jadi enak banget ini film untuk dijadiin bahan diskusi setelah nonton film. Gue bisa ngomong, ini menurut lu kayak gimana sih tadi endingnya gitu ya. Kalau menurut gue gini, karena pasti masing-masing orang bakal beda sih. Ya buat kalian yang udah nonton boleh deh coba tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai endingnya. Menurut kalian tuh kejadian sebenarnya tuh seperti apa? Ya kalau buat gue pribadi sih, sentuhan fantasi di akhir film itu lebih ke bridging menuju sebuah metafora di balik judul Look Back ini. Jadi nggak literally fantasi yang bener-bener kita harus percayai fantasinya kejadiannya seperti ini, tapi lebih ke bentuk metafora aja di balik judul Look Back ini, menurut gue pribadi sih ya. Ya jadinya gue sangat-sangat tersentuh sih ketika mengingat kembali ini judulnya Look Back, dan ketika gue memahami makna di balik kata look back itu kayak wow man, ini bagus banget filmnya. Dan dari sisi plot udah bagus, tentunya dari sisi visual juga mantap kali bosku ya. Ya menurut gue sih MVP dari film ini sebenarnya lebih dari visualnya sih. Ya lu bayangin aja deh, manganya Tatsuki Fujimoto dibawa ke layar lebar, dijadikan animasi. Ya literally seperti ini filmnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak perubahan dalam hal visual, bener-bener kayak gambarnya Fujimoto yang digerakkan aja. Bahkan menurut gue pribadi sebagai seorang ilustrator, gue ngerasa secara proporsi banyak dibetulin lagi dibandingkan versi animenya si Fujimoto. Jadi secara visual tuh jadi jauh lebih enak dipandang sama mata sih. Dan buat kalian yang dari kemarin bilang, "Bang, lu harus nonton film Look Back karena dari segi animasinya mirip sama Ghibli Studio." Gimana ya? Gue sih nggak setuju ya sama pernyataan mirip sama Ghibli Studio, karena style animasinya beda, meskipun ada sih sedikit kemiripannya. Tapi buat gue pribadi entah kenapa ya, gue lebih suka loh animasinya Look Back dibandingkan Ghibli. Ya ini pasti pada marah nih fans-fans Ghibli Studio. Ya gue juga termasuk yang suka animasi-animasi Ghibli. Gue nonton semuanya lah, Spirit Away, Howl's Moving Castle, Ponyo. Bahkan film yang terakhir gue juga udah pernah review tuh The Boy and the Heron gitu ya. Itu kan animasi-animasinya emang yang gak bisa bohong, Ghibli tuh keren banget gitu, unik ya. Hayao Miyazaki mah gak ada lawan lah, legend bos. Cuman ini entah kenapa ya jauh lebih kasar dari segi ilustrasinya ya. Jadi kalau kalian perhatiin dari segi rambutnya aja deh, kalau Ghibli Studio tuh rambutnya udah cuma sekedar rambut begitu aja kayak biasa. Tapi di film Look Back ini rambutnya tuh terkesan jauh lebih dibuat natural, dikasih sedikit helayan-helayannya tuh ada goresan-goresannya gitu. Dan dari segi outline stroke gambarnya pun jauh lebih kasar dibandingkan Ghibli. Kalau Ghibli tuh terkesan jauh lebih clean, lebih smooth. Ya lagi-lagi ini selera sih, kalau kalian lebih suka yang clean ya Ghibli pilihannya. Tapi entah kenapa gue lebih suka yang kasar seperti ini, jadi ada kesan nuansa estetiknya aja sih kalau buat gue ya. Cuma meskipun dari segi ilustrasi terkesan lebih kasar, pennya goresan-goresan pennya tuh lebih kerasa, tapi dari segi animasi nggak kasar sama sekali, bahkan smooth banget, halus banget pergerakannya men. Dari pergerakan kertas yang terbang gitu ya, lu bisa lihat lah pergerakan kameranya juga ngikutin kertasnya masuk ke dalam pintu. Terus misalnya nanti ada hujan itu juga smooth banget. Pergerakan orangnya yang lagi jalan. Ya kalau kalian inget tuh ada satu panel manganya si Fujimoto di mana si Fujino tuh lagi jalan dengan girangnya di tengah lagi hujan, karena dia baru tahu kalau Kiyomoto itu ngefans sama dia. Dan itu cara jalannya dia kan unik banget ya. Di panel tuh tangannya ternyata tuh memang suka naik-naik gitu kan. Nah, gua awalnya kan belum baca manganya, gue cuma nonton anime doang. Tadi tuh gue baru baca manganya dan gue baru lihat ternyata emang gerakannya sama di anime sama di manga, di mana gerakan tangannya tuh emang naik-naik gitu. Ya lucu aja sih, enak banget ngelihatnya. Dan meskipun secara gambar terkesan flat gitu ya, nuansanya emang 2 dimensi, tapi pergerakan kamera tuh movementnya kayak bener-bener live action gitu. Ada drone shot yang menukik tiba-tiba dari atas gitu ya, atau first personnya Kiyomoto pas lagi lari gitu ya, kita dilihat dari perspektifnya dia, point of view-nya dia lagi keluar rumah. Itu pergerakan-pergerakan kamera yang menambah film ini menjadi jauh lebih menarik lagi. Dan bahkan secara pemilihan color palette warnanya pun itu anjir cakep banget cuy. Ini kalau secara warna ya entah kenapa buat gua lebih cakep dibandingkan film-film Ghibli. Kalau di film ini pemilihannya tuh kerasa, setiap shot, setiap frame itu dia pakai color palette gitu. Ya ada color teorinya, karena gue anak desain, gue pelajarin color teori kan. Itu kerasa setiap frame-nya tuh ada emphasize-nya ketika lagi di kerumunan orang-orangnya lebih dibikin monokrom, ada emphasis utamanya yang dibikin lebih kontras. Aduh, itu cakep banget deh sumpah. Jadi meskipun secara visual flat, gak ada teksturnya, ibaratnya ya background-nya ada tekstur, tapi orang-orangnya tuh biasa karakter-karakternya flat begitu aja. Tapi karena pemilihan warnanya selalu pas, jadi nyaman banget di mata. Dan gak cuma secara visual, secara audio pun ini gila banget men. Banyak treatment silence gue perhatiin di film ini, dimana dikasih no audio, hening, tapi keheningan itu yang membuat kita jadi bisa lebih masuk ke perspektif karakternya.
Ya kalau misalnya musik itu masuk, biasa musiklah yang menjadi pengatur ritme hatinya penonton. Karena powernya musik tuh begitu luar biasa. Kalau musiknya sedih pasti kita nangis kan. Kalau musiknya lucu pasti lucu. Kalau musiknya horor pasti kita takut. Sepowerful itu elemen musik dalam sebuah film. Makanya beberapa kali di film ini musik itu dihilangin. Supaya apa? Supaya perasaan yang dialami sama karakter di filmnya bisa langsung masuk ke dalam perspektif penonton tanpa ada musik yang menjembatani itu. Jadi kita benar-benar pure masuk ke karakternya aja gitu dengan keheningan itu. Ya tentu aja meskipun banyak treatment silence di film ini nggak sepenuhnya hening juga. Ya ada musiknya juga dan di sini komposernya adalah Haruka Nakamura yang didominasi dengan alunan melodi piano dan lu udah tau lah piano itu adalah instrumental musik yang paling gampang bikin penonton mewek. Bahkan nanti kalian bisa lihat adegan happy sekalipun malah bisa jadi nangis gitu nontonnya gara-gara musik-musik dari Haruka Nakamura ini. Entah kenapa vibesnya tuh mirip-mirip film Your Name kalau kalian udah pernah nonton ya. Lu tau lah sesedih apa Your Name gitu kan, semelo apa. Ya film ini kayak gitu juga tuh, melankolis banget filmnya. Jadi dari segi plotnya bagus banget meskipun sederhana, tapi eksplorasi karakternya begitu luar biasa. Begitu banyak rasa yang kita bisa dapatkan dari film ini. Dari segi visual estetik mampus gitu, animasinya smooth banget. Dari segi musik pun sangat-sangat menuntun penonton mengikuti cerita demi cerita di film ini sampai habis. Ya, apakah film ini ada kelemahan? Tentu saja masih ada sih sayangnya sih ya. Yaitu di bagian endingnya yang gue entah kenapa ngerasa kenapa harus ada scene modelan PPT slideshow begituan ya. Ya dimana nanti di penghujung akhir cerita kalian bisa melihat lagi tuh, kita flashback lagi. Ya sepanjang film ini kita udah melaluin apa aja gitu, dari foto ini, foto ini, foto ini. Tapi ya kayak cuman slideshow begitu doang. Ya gimana ya kalau misalnya filmnya panjang terus kita mengingat lagi yang dari awal kita tonton, nggak masalah gitu. Lah ini film 1 jam bos. Lu mau memori lagi ya baru gua tonton adegan yang tadi gitu. Ya udah dikasih slideshow begitu-begituan. Sayang aja sih, buat gua mendingan sekalian kasih sebuah scene yang lebih kreatif lagi, ngasih pendekatan visual yang jauh lebih unik lagi gitu ya. Mungkin karena ekspektasi gue udah tinggi, dari build up-nya udah bagus, jadi di ending ketika dibikin slideshow jadi kayak ya kurang aja sih, mungkin karena itunya. Tapi ya itu menurut gue juga bukan kelemahan yang berarti banget, nggak ada kesalahan yang fatal dari film ini. Ya buat gue sih nggak ada alasan buat nggak nonton film ini. Serius, ini film sebagus itu. Premisnya memang sederhana, tapi ini membuktikan kalau sebuah premis yang sederhana sekalipun kalau dieksplor sedemikian rupa dari segi karakternya, pendalamannya, dari segi visual itu jadi begitu luar biasa impact emosinya untuk para penonton. Ya jadinya kayak gue gini, gue begitu bahagia nonton film ini. Kalau kalian nanya final score dari gue bakal kasih 9/10 alias top Marco top. Akhirnya ada lagi gue ngomong top Marco top bos di review Ngelantur. Ya ini udah bagus banget sebagai sebuah film anime. Cuma 1 jam tapi puas banget. Oke, jangan lupa buat kalian yang belum join membership community bisa join dari 1000 per hari di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin pembahasan seputar anime, movie secara mendalam lagi. Oke, gitu aja. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.